Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wajidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, terakhir sampai mana itu? Afwan kemarin absen. Taib. Wa kadzalika dha'afa Ibnu Shalah itu ya. Wa awrada al-ijazata ya. Litiflis sagir, ya sampai itu kalau tidak salah. Tapi kita bacakan kembali dulu paragraf terakhir. Qala al-Imam al-Hafidh Abil Fida Ismail bin Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 774 al-hijratin nabawiyah. Afwan, sebentar. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma law qala ajaztu liman yujadu min bani fulan faqad haka al-khatib jawazaha 'anil qadi Abi Ya'la ibn al-Farra al-Hanbali wa Abi al-Fadl ibn Amr al-Maliki wa hakahu ibn as-Sabbagh an ta'ifah thumma dha'afa dhalika wa qala hadha yubna 'ala anna al-ijazata idhnun aw muhadatsah. Baik. Ini masalah terakhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya berkenaan dengan al-ijazah li Bani Fulan ya. Ijazah kepada Bani Fulan juga termasuk ijazah yang ghairu muayyan ya, ijazah yang ghairu muayyan, dan sudah berlalu sebelumnya bahwa pada dasarnya ijazah kepada ghairu muayyan ini tidak termasuk ijazah yang dhaifah yang tidak disyahkan oleh jumhur al-ulama dikarenakan al-jahalah. Namun di sini ketika yang ghairu muayyan tersebut sudah sedikit menyempit, yaitu mim bani fulan ya, maka sebagian ulama seperti di sini Al-Qadhi Abi Ya'la ibn al-Farra dan selainnya membolehkan ya dan menerima ijazah seperti itu, dan mereka mengatakan bahwa ini dibangun di atas izin dan muhadatsah. Izin dan muhadatsah, yakni tidak ada masalah memberikan izin kepada bani tertentu atau seakan-akan ijazah itu adalah muhadatsah, yakni khitab kepada mereka untuk membolehkan mereka meriwayatkan. Baik. Kemudian kata beliau wa kadza dha'afa Ibnu Shalah. Namun Ibnu Shalah rahimahullahu taala selain dari Ibnu Sabbagh rahimahullahu taala, juga Ibnu Shalah juga melemahkan ya. Ibnu Shalah dan mengikuti Ibnu Sabbagh melemahkan ijazah seperti ini, dan sudah kita terangkan bahwa contoh ijazah tersebut di masa sekarang contohnya adalah ijazah Syekh Abdurrahman Al-Habsyi atau Al-Hibsyi dari Abi Nasr Al-Khatib rahimahumullahu taala. Thumma qala wa awrada al-ijazata lit-tifli as-saghir alladhi la yukhatabu mislahu. Ini masalah berikutnya. Kata beliau, kemudian Ibnu Shalah rahimahullah membawakan suatu permasalahan mengenai ijazah kepada anak kecil yang la yukhatabu mislahu, yakni dunal mumayyiz, dunat tamyiz, duna sinni at-tamyiz, di mana sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa usia minimal untuk syahnya as-sama adalah at-tamyiz, di mana kebanyakan ulama memberikan pembatasan bahwa tamyiz dalam masalah riwayat adalah khamsa sana ya, 5 tahun ya, 5 tahun ya, mereka berdalil dengan hadis Mahmud ibn Labid radhiyallahu taala an ya, annahu aqala majjatan majjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fi wajhi wa huwa bunu 5 sinin ya. Sudah berlalu ya bahwasanya untuk keabsahan sama itu jumhur menyatakan 5 tahun. Wa illa
as-sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah al-i'tibar sinnut tamyiz, di mana usia 5 tahun di masa itu adalah tamyiz, sudah mumayyiz. Nah, maka ini kemudian dibahas kembali dalam masalah ijazah. Apakah syah ijazahnya untuk anak di bawah sinnut tamyiz alladzi la yukhatabu mislahu? Karena di antara kriteria tamyiz adalah yafhamul khitab atau fahimal khitab waraddal jawab. Dia memahami khitab, wacana yang ditujukan kepadanya, dan dia bisa menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Ya. Taib. Maka apa hukum ijazah kepada anak kecil? Kata beliau, wa dzakara al-khatib annahu qala lil qadi Abi Thayyib, inna ba'd ashabina qala la tasihhu al-ijazatu illa liman yasihhu sama'uhu. Faqala qad yujizul ghaiba anhu wa la yasihhu sama'uhu minhu. Taib. Qad yujizul ghaibu an ghaiba ya, ghaiba anhu wa la yasihhu sama'uhu minhu. Taib. Thumma rajjaha al-khatib sihhatas al-ijazati lis-saghir. Wa qala wa huwa alladhi ra'ayna kaffata syuyukhina yaf'alunahu yujizuna lil atfali min ghairi ay yas'alu an a'marihim. Walam narahum ajazu liman lam yakun mawjudan fil hal wallahu a'lam. Taib. Kemudian berikutnya kata beliau, Al-Khatib ya mengatakan atau menyebutkan kalamnya Al-Qadhi Abi Thayyib, di mana Abu Thayyib berkata sebagian ashabina mengatakan tidak syah ijazah kecuali bagi siapa yang syah samanya, yakni mempersyaratkan tamyiz pada ijazah sebagaimana mereka mempersyaratkan tamyiz pada as-sama. Faqala ya qad yujizul ghaiba anhu wa la yasihhu sama'uhu minhu. Naam. Faqala taib. Ini wallahu alam, kelihatannya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah atau sebentar Al-Qadhi Abi Thayyib. Faqala qad yujizul ghaiba anhu wa la yasihhu sama'uhu minhu. Tayyib. Taib, ini zahirnya wallahu alam adalah kalamnya siapa? Kalamnya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan faqal qad yujizul ghaiba anhu, ya, seorang terkadang bisa memberikan ijazah kepada orang yang tidak hadir, tapi wala yasihhu sama'uhu minhu, ya, dan tidak disahkan samanya, ya, darinya. Maksudnya begini, saya memberikan ijazah kepada orang yang tidak hadir di sini. Dia hidup sudah dewasa, ya, sudah usia usia mumayyiz, sudah usia mumayyiz. Nah, cuman saya sebutkan saya memberikan ijazah kitab Sahih Al-Bukhari masalan, atau saya ijazahkan hadis ini kepada fulan, yakni misalnya saya tuliskan berupa kitabah, saya tuliskan hadisnya atau kitabnya, kemudian saya kirimkan kepada si fulan. Dia gaib dari saya, dia berada di kota yang lain, saya kirimkan ke dia, sampai ke sana dia baca, maka ini syah, saya mengijazahkan kepada dia, ya, hadis ataupun kitab tertentu. Tapi ketika dia meriwayatkan dari saya, dia tidak boleh mengatakan sami'tu atau haddatsana dan semacamnya. Yani di sini Al-Khatib rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ijazah kepada orang yang tidak ada di dekatnya, yakni orang tersebut tidak mendengar hadis yang dia bacakan, itu syah ijazahnya. Tapi dia tidak boleh dikatakan sama dari saya misalnya. Jelas ya? Maksudnya Al-Khatib Al-Baghdadi membawakan hal ini untuk menyanggah kalamnya sebagian ashabnya Abu Thayyib, di mana mereka menyamakan persyaratan ijazah dengan as-sama. Yani kalau as-sama harus 5 tahun, ya, harus tamyiz dan semacamnya, maka ijazah juga demikian. Ijazah juga demikian. Maka Al-Khatib rahimahullah membawakan pembedaan ini, bahwasanya ada perbedaan antara ijazah dengan sama, sehingga tidak bisa disamakan Tidak bisa disamakan umur minimalnya.
Ada perbedaan. Mengapa? Di sini disebutkan perbedaannya. Qad yujizul ghaiba anhu wa la yasihhu sama'uhu minhu. Jadi qad yujizu, si guru, huwa di sini yujizu, huwa yakni si syekh, ya, terkadang memberikan ijazah kepada yang gaib anhu, yang gaib darinya. Hu di sini kembali kepada domir yujizu. Al ghaibu anhu, al ghaiba anhu, hu di sini kembali kepada domir yujizu. Yani si guru kadang memberikan ijazah kepada yang gaib darinya, yakni tidak ada di dekatnya, tidak mendengar ucapannya. Tapi wala yasihhu sama'uhu minhu, namun tidak syah samanya, ya, tidak syah samanya minhu, darinya. Yani orang yang diijazahi ini, yang diijazahi tidak syah samanya minhu, hu kembali kepada domir yujizu, kepada syekh. Jadi si murid mendapatkan ijazah walaupun dia gaib dari gurunya, ya, tapi dia tidak boleh, tidak syah samanya dari gurunya tersebut. Kenapa? Dia hanya dapatkan ijazah. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala membedakan hal ini, ya. Jadi menyatakan ini menunjukkan bedanya antara ijazah dengan sama. Maka tidak syah atau tidak benar kalau disamakan antara usia minimal sama dengan usia minimal apa? Ijazah, ya. Sama tidak syah kalau tidak dengar langsung, maka sementara ijazah boleh. Maka demikian pula apa? Ijazah pada usia di bawah tamyiz juga boleh walaupun dia belum syah samanya. Nah, itu maksudnya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Karena itulah summa rajjaha al-Khatib sihhata al-ijazati lis-shaghir. Karena itulah setelah itu beliau merojihkan syahnya ijazah kepada anak kecil. Kata as-shaghir yang dimaksud di sini adalah duna sinni tamyiz. Duna sinni at-tamyiz. Kata beliau, wa huwa alladhi, inilah yang kami lihat yang dilakukan oleh semua guru kami, ya. Mereka memberikan ijazah kepada anak-anak kecil tanpa menanyakan berapa umur mereka, ya. Dan namun kami tidak pernah melihat mereka, ya, memberikan ijazah, ya, walam narahum ajazu liman lam yakun mawjudan fil hal. Dan kami tidak pernah melihat mereka memberikan ijazah kepada orang yang tidak hadir sekarang, ya, kepada orang yang tidak hadir saat itu. Yani ijazah yang beliau berikan hanya kepada orang yang hadir saja, ya. Namun intinya di sini syahidnya adalah yang penting dia hadir walaupun anak kecil dikasih ijazah oleh masyayikhnya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Wallahu alam bisawab. Ya, jelas inti masalah ini ijazah lis-sighar atau lil afhal hukumnya syah, ya. Yang penting dia sudah lahir. Yang penting dia apa? Dia sudah lahir. Nah, adapun kalau ijazah kepada yang masih dalam janin, maka ini ijazah kepada yang gaib yang tidak syah sebagaimana yang sudah berlalu. Tsumma qala rahimahullah, masalah berikutnya, walau qala ajaztu laka an tarwiya ma sahha indaka mimma sami'tuhu wa ma sa'asma'uhu fal awwalu jayyidun wa tsani fasid. Kata beliau, seandainya guru mengatakan kepada muridnya, saya ijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan dariku semua yang syah sama kamu sama dari saya, ya, atau semua yang syah yang kamu miliki mimma sami'tuhu, dari masmu'at saya yang sudah ada sekarang, wa ma sa'asma'uhu, dan juga boleh kamu meriwayatkan masmu'at yang nanti saya dengar. Yani saya sekarang masih dalam proses mendengar juga, masih dalam proses mencari masmu'at dari guru-guru yang lain. Nah, untuk sekarang ini kamu boleh riwayatkan dari saya apa-apa yang masmu'at saya, dan juga kamu boleh riwayatkan nanti masmu'at saya yang akan datang. Misalnya, saya punya masmu'at beberapa kitab, kecuali saya belum punya masmu'at Sunan Ibnu Majah misalnya. Sunan Ibnu Majah, saya belum punya masmu'at Sunan Ibnu Majah. Kemudian saya memberikan ijazah kepada murid, saya bilang, saya ijazatuka jami' amaruyati wa masmu'ati. Ya, saya ijazahkan semua riwayatku, masmu'atku, ya. Wa ma sa'asma'uhu, dan apa yang saya akan dengar nanti. Maka ijazah ini mencakup semuanya, ya, mencakup semuanya. Yang masmu'at saya yang sudah saya dengar itu tidak diragukan, masuk semua dalam ijazah dia. Namun berikutnya, misalnya bulan depan saya akhirnya punya masmu'at Ibnu Majah kepada seorang guru. Saya punya masmu'at Ibnu Majah, saya dengar. Nah, apakah masmu'at saya Ibnu Majah ini, Sunan Ibnu Majah ini, ya, bisa diriwayatkan oleh si murid tadi, padahal ketika saya memberikan ijazah kepadanya saya belum punya masmu'at itu, ya, dan saya mengijazahkan kepada dia hanya yang masmu'at, dan saya katakan apa yang akan saya dengar nanti. Paham masalahnya, ya? Jadi masalahnya hanyalah kepada masmu'at yang belum saya dengar, namun ketika saya dengar belakangan
apakah masmuat ini yang belakangan ini otomatis masuk ke dalam ijazah yang lama atau harus dikasih ijazah ulang, diijazahkan ulang karena tadinya belum saya dengar. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, fal awwalu jayyid. Adapun yang pertama jayyid. Yang dimaksud dengan yang pertama di sini yakni mimma sami'tuhu, yang sudah saya dengar. Saya punya masmuat memang di situ. Wal wasani fasid. Sementara jenis yang kedua yaitu kalimat wa ma sa'asma'uhu, apa yang saya akan dengar nanti, ini fasid, tidak syah. Tidak syah. Kita sampai sini. Baik. Jadi ini masalah yang disebutkan di sini. Tidak boleh seorang, intinya tidak boleh seorang mengijazahkan sesuatu yang dia tidak punya riwayat di situ. Ya. Yang dia tidak punya riwayat di situ. Dalam hal ini dibatasi dulu dalam pembahasan as-sama. Ya, ketika dia katakan ajaztuka, ya, jami'a masmu'ati, maka yang masuk di sini hanyalah semua yang sudah dia sudah punya sama di situ. Adapun yang belum sama, maka dia tidak boleh meriwayatkan dari gurunya tersebut. Kenapa? Gurunya belum punya masmuat. Kalau suatu saat gurunya punya masmuat untuk itu, dia harus mengijazahkan ulang. Ya, dia harus mengijazahkan ulang agar kitab ini yang baru dia sama masuk di dalam ijazahnya. Ya. Atau misalnya begini, ada seorang guru. Ya, ini juga kadang seperti ini. Saya belajar sama seorang guru. Saya sudah belajar banyak kitab kepadanya. Ya, saya sudah mengkhatamkan beberapa kitab darinya. Baik. Namun dia tidak punya misalnya masmuat. Ya, masmuat terhadap apa? Terhadap kitab ini. Ya. Atau mungkin dia punya masmuat dari gurunya tapi gurunya tidak ada masmuatnya. Dan demikian seterusnya. Ya, yang ini terputus, tidak nyambung gitu ke penulis kitab. Kemudian setelah saya khatamkan beberapa kitab, ya, belakangan guru saya memperoleh masmuat. Semua kitab-kitab yang diajarkan kepada saya itu dia akhirnya punya masmuat semuanya dengan sanad yang bersambung. Maka saya tidak boleh meriwayatkan buku-buku tadi dari guru saya, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena saya mendengarkan buku-buku yang dari dia sebelum dia punya masmuat. Ya, sebelum dia punya masmuat. Adapun setelah dia punya masmuat, maka untuk meriwayatkan dari dia saya harus baca ulang lagi kitab tadi. Minimal matanya saya baca karena misalnya dia sudah mensyarah ya sebelumnya, tapi waktu itu dia belum punya masmuat. Jelas sampai sini ya? Nah, ini sama seperti kasus yang disebutkan di sini oleh Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Taib, Ibnu Katsir. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad hawala Ibnu Shalah. Beliau membawakan dalilnya Ibnu Shalah. Yani kira-kira dalil yang bisa digunakan untuk membatalkan ijazah seperti ini. Ijazah yang masa asmauhu, apa yang saya dengar. Kata beliau, wa qad hawala Ibnu Shalahi takhrijahu ala anna al-ijazata idnun kal wakalah wa fi ma law qala wakkaltuka fi bai'i ma sa'amlikuhu khilafun. Ya. Kemudian Ibnu Shalah rahimahullahu taala mencoba untuk mentakhrij masalahnya. Yani ada suatu masalah kontemporer, ada masalah yang baru, masalah hadisah yang tidak memiliki dalil spesifik, tapi kemudian dicoba dicari dalil kira-kira masalah ini bisa ditarik ke dalil yang mana, diarahkan ke dalil yang mana. Ini namanya takhrij al-masalah. Ya. Jadi Ibnu Shalah rahimahullah mencoba mentakhrij masalah ini, masalah saya mengijazahkan kepadamu apa yang akan saya dengar nanti. Ma sa'asmauhu. Ya. Ma sa'asmauhu. Ditakhrij kepada apa? Al-ijazah, annal ijazah iznun. Bahwa ijazah itu izin, sama seperti al-wakalah. Jelas ya? Maksudnya Ibnu Shalah rahimahullahu taala mengatakan bahwa syah untuk mengijazahkan sesuatu yang belum dia sama, syah saja, karena ijazah itu adalah izin sama seperti al-wakalah. Ya, maka bisa saja saya katakan besok saya akan besok saya akan beli mobil misalnya, kemudian saya wakilkan kepadamu untuk menjual mobil tersebut, menjual kembali mobil tersebut. Tapi belum saya beli, mobilnya saya belum punya. Ya, tapi besok saya akan beli mobil tersebut. Ya, misalnya mobil baru, kemudian saya langsung suruh jual. Saya wakalahkan, saya katakan, saya wakilkan kepadamu untuk menjual mobil yang besok saya akan beli. Nah, ini kata beliau, wa fi ma law qala wakaltuka fi bai'i sa'amlikuhu khilaf. Ya, dan
apa namanya? Pada kasus seperti ini, wakal tu kafi bai masa amlikuhu, saya mewakilkan kepadamu untuk menjual barang yang saya akan miliki besok, ada khilaf dalam masalah ini. Ya, ada khilaf dalam masalah ini. Taib ala kulli hal, mentakhrij masalah ini kepada bentuk al-wakalah ini tidak sepenuhnya bisa diterima ya. Ya, tidak sepenuhnya bisa diterima karena apa namanya? Jangankan al-wakalah ya, asy-syahadah saja dengan riwayah itu memiliki perbedaan ya, memiliki sisi perbedaan yang tidak memungkinkan semua bentuk riwayah itu dikiaskan dengan asy-syahadah. Nah, jelas ya, jadi kiasnya wallahu alam ini agak lemah ya. Wallahu alam bisawab. Ala kulli hal, kalaupun apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala bahwasanya ijazah itu sama seperti idzin kal wakalah, maka sahih. Apa namanya, kalaupun seperti ini maka seorang hanya boleh mewakilkan barang yang dia sudah miliki untuk dijual misalnya. Adapun mewakilkan barang yang akan dimiliki, mewakilkan kepada seorang untuk menjual barang yang baru akan dimiliki nanti, ini ada khilaf. Dan itu juga yang terjadi di atas dalam masalah ijazah. Namun seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa ijazah semacam itu fasid, tidak syah. Ya, dia hanya boleh mengijazahkan sesuatu yang dia sudah punya sama. Yani kalau dikatakan dia tidak boleh dia tidak boleh mengijazahkan sesuatu yang belum dia miliki. Ya, faqidu syai' la yu'tihi, kan begitu. Dia tidak boleh mengijazahkan sesuatu yang belum dia miliki. Secara khusus dalam masalah ini adalah masmu'at. Baik. Nah, sekarang masalah berikutnya. Ini sebenarnya sudah bisa difahami di kalimat di masail sebelumnya, cuman ditansis di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi semua masail yang disebut sebelumnya berkenaan dengan ijazah adalah ijazah mengijazahkan masmu'at dia. Saya punya masmu'at, saya ijazahkan. Nah, ini masail yang disebutkan di sini. Nah, sekarang kata beliau, wa ammal ijazatu bima yarwihi ijazatan. Nah, sekarang saya mengijazahkan kepada orang apa yang saya riwayatkan juga dengan ijazah. Yani saya tidak punya masmu'at tapi saya punya ijazah. Jadi dibedakan dengan kasus-kasus sebelumnya. Kayak tadi. Ya. Wa ma sa'asmihu tadi ya, saya mengijazahkan kepadamu sesuatu apa yang saya akan dengar nanti. Ini tidak syah. Kenapa? Dia tidak punya masmu'at dalam hal itu. Tapi kalau misalnya dia tidak punya masmu'at namun dia punya ijazah, misalnya saya ijazahkan kepadamu kitab ini. Saya tidak punya masmu'at tapi saya punya ijazah. Apakah syah? Ini yang dibahas berikutnya. Jadi al-ijazah itu adalah ijazah. Ya, kalau mengijazahkan sesuatu yang masmu' yang dia dengar tidak ada masalah. Ya, mengijazahkan sesuatu yang dia sudah punya sama padanya tidak ada masalah. Namun ijazah alal ijazah, nah ini yang tidak boleh. Ijazah alal ijazah ini yang masalah baru, masalah berikutnya. Baik, kita lihat kata beliau, wa ammal ijazatu bima yarwihi ijazah, falladhi alaihi al-jumhur ar-riwayatu bil ijazati alal ijazah wa in ta'addadat. Maka mayoritas ulama memandang bolehnya ijazah di atas ijazah wa in ta'addadat. Yani walaupun berbilang. Maksudnya berbilang di sini, saya dari guru saya ijazah, guru saya dari atas ijazah, dari guru saya ke atas ijazah. Ya, jadi musalsal bil ijazat. Ya. Musalsal bil ijazah. Misalnya ada kitab tertentu, kitab ini jarang ada majelis sama tentangnya dari zaman dahulu. Ya. Mungkin semua kitab ini karena mungkin kitabnya bukan kitab-kitab yang masyhur, bukan kitab-kitab yang mu'tabar, ketika si penulisnya sudah selesai menulis bukunya, dia perdengarkan kepada muridnya. Oh iya, muridnya dengar, berarti muridnya punya sama dari penulisnya langsung. Muridnya kemudian membacakan lagi kepada bawahnya. Tapi ada sama. Seiring dengan waktu buku ini menjadi, mungkin ada buku yang lebih bagus dalam masalah tersebut dibandingkan buku ini. Akhirnya buku ini tidak lagi dibaca buku-buku lain. Tapi ketika si guru mengatakan ajaztuka majami' amarwiyati, saya jazahkan kepadamu semua riwayatku, maka buku tadi ini sudah masuk dalam ijazah tersebut. Maka sejak saat itu kitab ini diriwayatkan secara ijazah terus. Nah, ini maksud dari wa in ta'addadat. Yani walaupun beberapa tabaqat dengan meriwayatkan dengan cara ijazah boleh. Wa mimman nassa ala dzalika ad-Darqutni wa Syaikhuhu Abu Abbas Ibnu Uqdah wal Hafidzu Abu Nu'aim al-Asbahani wal Khatib wa ghair wahid min al-ulama. Nah, ini beberapa ulama yang membolehkan al-ijazah alal ijazah. Baik. Qala Ibnu Salah wa mana min dzalika ba'd man la yu'taddu bihi min al-mutaakhirin. Was sahihu alladhi alaihi al-amal jawazuhu wa syabbahuhu dzalika bi tawkilil wakil.
Kata Ibnu Salah rahimahullah, ada sebagian mutaakhirin yang tidak dianggap ucapannya melarang hal tersebut. Namun yang sahih yang menjadi amalan para ulama adalah bolehnya, dan mereka memperumpamakan ijazah al-ijazah ini dengan al-wakil, taukilil wakil. Yani saya wakilkan kepada orang suruh jualkan barang saya, dia wakilkan lagi kepada orang di bawahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, ini masalah selanjutnya, masalah ijazah al-ijazah. Jadi as-sahih adalah ketika saya tidak punya masmuat terhadap kitab tertentu, tapi saya punya ijazah, maka saya boleh memberikan ijazah kepada orang tertentu. Apalagi kalau kitab tersebut memang jarang masmuatnya, jarang sama. Misalnya kayak taib, anggaplah kitab 6 Musnad al-Humaidi masalan. Musnad al-Humaidi tetap ada masmuat di situ, para ulama membuat majalis sesama. Cuman memang tidak semasyhur tentunya Kutubut Tis'ah. Kalau Kutubut Tis'ah kita mudah mencari majelis-majelis yang dibaca secara sama masmuat untuk Kutubut Tis'ah. Tapi kadang ada kitab-kitab tertentu, atau misalnya Muwatta Imam Malik tapi dari riwayat Muhammad Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lebih masyhur biasanya kalau majelis Muwatta Imam Malik itu biasanya Muwatta riwayatnya Yahya bin Yahya al-Laitsi. Kadang ada juga tapi tidak sebanyak ya al-Laitsi, yaitu riwayatnya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, atau riwayatnya misalnya Abu Mus'ab Az-Zuhri, riwayatnya Abu Mus'ab Az-Zuhri dari Imam Malik. Ini lebih jarang lagi majelisnya. Nah, kitab-kitab seperti ini masuk dalam ijazah umum, ijazah ammah. Kita katakan kemarin ijazah ammah versi mutakhirin, yakni ijazah min muayyan ya fi ghairi muayyan li muayyan. Kita ijazah min muayyan li muayyan tapi fi ghairi muayyan. Ini ijazah ammah indal mutakhirin dan hukumnya syah. Baik. Maka saya boleh memberikan ijazah dengan buku-buku yang saya belum pernah dengar dari guru saya, tapi buku itu masuk dalam keumuman ijazahnya kepada saya. Dibolehkan. Baik. Cuma di sini ada satu hal yang penting diperhatikan. Kalau dia tidak punya ijazah, dia hanya punya sama dari gurunya. Dia punya sama dari gurunya terhadap kitab tersebut. Namun dia tidak punya ijazah dari gurunya untuk kitab tersebut. Ini penting. Di kalangan ulama mutaakhirin ini, ketika istilahnya dobat nuskha itu sudah mulai dobat nuskha itu kadang tidak diperhatikan oleh sebagian orang. Itu ijazah itu penting. Ijazah itu menjadi penting. Di antara manfaat ijazah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala adalah lijabri ikhtilafin nusakh, untuk menutupi perbedaan nuskha, manuskrip. Ya, maksudnya begini. Guru dia membaca nuskhonya dia yang dia dengarkan dari gurunya. Taib, dia punya ini nuskhonya nih. Kemudian diadakan majelis sama kepadanya. Kemudian ada sebagian murid yang pegang nuskho yang berbeda, cetakannya berbeda. Anggaplah ini Tobah Maknaz, ini Tobahnya masalah Darut Ta'sil atau yang semacamnya. Ya, beda nuskhonya, dan di beberapa tempat akan ditemui beberapa perbedaan. Jelas ya? Kita katakan kemarin bahwa yang aula adalah murid menyesuaikan dengan tobah gurunya. Itu yang paling aula. Atau setidaknya dia tahu tobahnya gurunya. Dia tobah apa? Taib. Saya sekarang punya tobah ini, tapi guru saya pakai tobah ini. Ya sudah, tidak apa-apa saya dengar dari tobah yang berbeda. Tapi nanti kalau saya mau sampaikan kepada murid saya harus dapatkan tobah yang sama dengan guru saya supaya lafadznya sama. Taib. Tapi ketika misalnya tidak memungkinkan untuk menyatukan nuskho, ya, misalnya gurunya ini nuskha yang dipegang sudah lawas, sudah tidak ada yang cetak lagi sekarang. Dan semua cetakan yang ada itu ada khilaf dengan nuskha gurunya. Misalnya. Maka apakah boleh dia memberikan riwayat kepada orang lain ya dengan nuskha selain dari nuskha yang berbeda dengan nuskha gurunya? Jawabannya kalau dia punya ijazah dari gurunya, jawabannya boleh. Dia boleh memberikan ijazah atau mengadakan majalis sama kepada muridnya nanti kelak dengan nuskha yang berbeda dari nuskha gurunya, selama dia punya ijazah untuk kitab tersebut. Kenapa? Karena ijazah itu melebur ikhtilafun nusakh, bisa menutupi perbedaan manuskrip antara dia dengan gurunya. Itu syah. Nah, masalahnya sekarang kalau dia tidak punya ijazah dari gurunya, dari gurunya. Nah, ada sebagian masyayikh yang tidak memberikan ijazah kepada orang yang tidak hadir di majelis tersebut. Kadang nelfon, ya sudah sama, dia didengarkan. Nah, kalau telepon ya dia terima.
tapi untuk memberikan ijazah dia mengatakan harus datang ke sini. Jadi dia menerima sama tapi tidak memberikan ijazah kepada orang yang tidak hadir di majelisnya. Kadang ada sebagian masyayikh seperti ini. Ya. Atau misalnya dikatakan, "Taib, saya tahu ada yang hadir dari penjuru dari berbagai negara. Saya tahu ada yang hadir lewat online internet ini." Ya, maka semuanya syah samanya. Namun saya hanya memberi ijazah kepada yang hadir di masjid ini. Yang di luar cukup meriwayatkan secara sama. Nah, ini kadang menjadi iskal. Nah, kalau si murid tidak menerima, tidak mendapatkan ijazah dari gurunya terhadap sebuah kitab misalnya, maka ketika dia mau meriwayatkan atau menyampaikan kepada orang lain dari jalurnya si syekh ini, maka dia harus persis sama seperti gurunya. Harus persis sama dengan nuskha gurunya, apa yang disampaikan oleh gurunya dan seterusnya. Harus persis sama. Ya. Misalnya dia cuma punya masmuat dari satu guru ini saja. Ya, dia punya masmuat dari satu guru untuk kitab ini. Dan tapi dia tidak dikasih ijazah, dia cuma punya sama. Maka ketika dia nanti menyampaikan kepada muridnya, ini harus persis sama dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kenapa? Dia tidak punya ijazah untuk melebur ikhtilafin nusakh. Dia tidak punya ijazah, gurunya tidak memberikan ijazah kepadanya. Jelas ya? Maka selayaknya kalau dia memberikan suatu saat misalnya dia punya guru-guru yang lain dan guru-guru yang lain itu memberikan ijazah kepadanya untuk buku itu, misalnya anggaplah kitab Ushulus Sunnah misalnya Al-Humaidi. Ushulus Sunnah Al-Humaidi dia punya masmuat dari 5 orang guru. Dia punya masmuat dari 5 orang guru. 5 orang guru ini misalnya ada 3 orang yang sama lafadznya, sama nuskhonya, 2 orang beda. Jadi ada 2 nuskho yang dipakai. 3 orang syekh, 1 nuskho, 2 orang yang lain 2 nuskho. 1 nuskho yang lain. Nah, kemudian dari 5 orang ini semuanya memberikan ijazah kecuali guru ini nih. Dia tidak memberikan ijazah. Maka bagaimana caranya ketika dia meriwayatkan nanti kepada muridnya? Ketika saya menerima dari 5 orang guru, 4-4-nya memberikan ijazah kecuali guru yang 5-5-nya meriwayatkan memberikan ijazah kepada saya, 5-5-nya. Ya, saya punya 5 orang guru dalam kitab Musnad Al-Humaidi masalan, dari Ushulus Sunnah Al-Humaidi. 5 orang ini semuanya saya sama, tapi hanya 4 yang memberikan ijazah, yang 1 tidak. Maka yang paling aman ketika saya nanti menyampaikan kitab ini Ushulus Sunnah Al-Humaidi kepada murid saya, yang paling aman saya pakai lafadznya guru yang keempat, yakni yang tidak memberikan saya ijazah. Saya pakai lafadznya itu. Kenapa? Kalau saya pakai lafadznya ini, maka walaupun yang lain ada yang berbeda, tidak ada masalah karena dilebur dengan ijazah. Mereka memberikan saya ijazah, maka dilebur dengan ijazah. Saya mengatakan ini lafadz yang saya gunakan ini, kemudian saya katakan saya meriwayatkannya dari 5 orang guru. Tidak ada masalah 5 orang. Saya katakan 5 orang, kenapa? Walaupun lafadz yang saya pakai lafadz guru yang ini yang tidak memberikan saya ijazah. Kenapa? Karena untuk yang tidak memberikan ijazah, saya harus meriwayatkan persis sama seperti dia. Maka saya pakai lafadznya itu. Adapun yang lain bisa dilebur dengan ijazah. Tapi kalau saya misalnya pakai lafadznya guru yang pertama yang memberikan saya ijazah, lantas terjadi perbedaan dengan guru yang keempat yang tidak memberikan ijazah, maka tidak boleh saya memberikan riwayat kepada murid-murid saya dengan riwayat yang keempat ini kalau saya pakai lafadz yang pertama. Kenapa? Karena ini tidak memberikan saya ijazah, sehingga tidak melebur ikhtilaf. Kecuali nanti di tengah-tengah saya tambih. Kalau misalnya ikhtilafnya cuma sedikit, saya pakai guru yang pertama lafadznya seperti ini, kemudian ketika saya dapati perbedaan nuskha dengan masmuat saya dari guru yang sama dari guru yang keempat, saya tambah kepada murid saya bahwa di paragraf ini ya guru saya yang keempat yang saya tidak punya ijazah darinya, lafadz dia seperti ini. Nah, maka ditamyiz riwayatnya. Nah, maka ini penting karena itulah sebenarnya di zaman sekarang memang tingkatan sama itu lebih tinggi dibandingkan ijazah. Betul. Kalau kita sudah punya sama, itu sudah syah. Maka tidak usah terlalu ngotot. Misalnya ketika sudah sama dari guru minta ijazah dan semacamnya. Tidak usah terlalu ngotot. Kalau dikasih syukur, enggak. Ya. Cuman bukan berarti ijazah enggak penting. Maka semaksimal mungkin selayaknya kalau seorang sudah membaca ataupun baik sama maupun ard dari seorang guru, ya, walaupun kamil samanya, tetap dia usahakan minta ijazah untuk untuk kepentingan melebur nusakh. Karena di zaman sekarang itu ya seperti tadi, kadang guru itu tidak punya lagi nuskho dia, atau gurunya di atas tidak punya lagi masmuat dia dari gurunya, sehingga tinggal pakai cetakan yang sudah ada. Yang kadang cetakan itu kadang bagus, kadang tidak bagus. Kadang cetakannya mu'tamadah,
kadang yang tidak. Jadi pentingnya ijazah itu untuk melebur hal-hal yang seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Ini selesai pembahasan al-ijazah, qismu al-tsalis. Kemudian sebagai pelengkap pembahasan al-ijazah di sini, kita sudah sebutkan bentuk yang pertama adalah as-sama. Bentuk yang kedua adalah al-ard dan yang ketiga adalah al-ijazah. Baik. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah, atau sebelum saya tambahkan, di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala tidak menyinggung masalah al-ijazah bil wakalah. Ada juga namanya ijazah bil wakalah. Jadi maksudnya saya punya guru, dia sudah tua misalnya. Saya sudah dapat ijazah darinya, saya punya masmuat banyak dari guru saya, tapi dia sudah tua, sudah nggak memungkinkan untuk keluar rumah atau didatangi dalam jumlah orang yang banyak, ya. Bahkan mungkin duduk saya sudah baring, sudah ini, tapi masih hidup, ya, masih hidup, cuman sudah tidak bisa banyak bergerak misalnya, ya. Bicara masih bagus, cuman tidak bisa mobile lagi. Kemudian saya minta kepada guru saya, Syekh, saya minta al-wakalah dari antum untuk memberikan ijazah atas nama antum, ya. Maka syekhnya mengatakan, iya adin, ya, saya izinkan kamu, ya, saya izinkan kamu memberikan ijazah atas nama saya. Maka suatu saat ketika saya mengatakan kepada murid saya, ajaztuka jami'a marwiyati, ya, matasihu li sama'uhu, ya, misalnya saya ijazahkan kepada kamu semua yang semua riwayat saya, ya, masmuati, baik yang saya dengar maupun yang saya dapat ijazah, ya, dan saya ijazahkan kepada kamu, ya, dengan ijazah guru-guru yang saya wakilkan, ya. Ajaztuka bitawqil Syekh fulan, ajaztuka bitawqil Syekh fulan. Maka murid saya nanti ini, ketika dia ingin meriwayatkan sebuah kitab misalnya tertentu, ya, kitabnya misalnya guru saya punya buku tulis, punya karya tulis. Ketika si murid saya mau meriwayatkan buku atau karya tulis guru saya ini, dia tidak perlu lagi melewati jalur saya, tapi dia langsung ke guru saya. Walaupun dia tidak pernah bertemu dengan guru saya tidak pernah kasih ijazah langsung kepadanya, cuman saya sudah diberikan taukil oleh guru saya untuk menyampaikan ijazah atas namanya. Maka siapa saja yang saya kasih ijazah kepadanya dengan ijazah ammah, maka mencakup di dalamnya ijazah yang saya wakilkan dari para masyayikh, pada guru. Ya, kadang tidak perlu ditasrih, karena maksudnya sudah jelas. Ketika dikatakan ajaztuka ijazatan ammah, artinya semuanya, semua riwayat saya, semua masmuat saya, semua ijazat saya, semua kitab-kitab yang saya muallafat saya, dan semua para masyayikh yang saya wakilkan ijazahnya. Maka si murid bisa langsung lompat meriwayatkan dari syekh guru saya tanpa perlu lewat saya. Kenapa? Dia sudah saya kasih ijazah dari syekh fulan secara taukil, ya, secara wakalatan. Jelas? Ini namanya ijazah bitaukil. Taib. Kemudian masalah berikutnya sebelum kita pindah ke al-qismur rabi al-munawalah adalah di zaman-zaman mutaakhirin, ketika waktu untuk duduk bersama guru itu sudah minim, atau kadang, ya, karena di zaman-zaman mutaakhirin itu waktu keberkahan waktu sudah kurang, ya, sehingga menghabiskan umur, anggaplah kita menghabiskan semua umur kita untuk berusaha punya masmuat dari para guru, itu tidak akan menyamai masmuatnya para ulama terdahulu dengan umur yang sama. Mereka dengan umur misalnya umur 40-an, mereka sudah punya masmuat yang banyak dari 1000 guru misalnya. Kita dengan umur yang sama tidak bisa menyamai hal tersebut. Dikarenakan ini tadi, keberkahan waktu itu di zaman-zaman belakangan sudah berkurang. Nah, karena waktu untuk berguru kepada guru kadang juga, ya, selain karena faktor-faktor lain, misalnya gurunya tidak bisa tadi sudah tua, nggak bisa lagi duduk lama-lama mendengar, ya. Maka kalau ada orang yang bertamu ke rumahnya cuma baca sedikit doang, kemudian sudah saya ijazahkan kepada kalian ijazah ammah, ijazatan ammah, maka masmuat sedikit, kemudian sisanya ijazah. Nah, maka di zaman-zaman mutaakhirin muncul yang namanya perpaduan. Jadi ada kaifiyat tahammul yang memadukan antara ijazah sama atau ard dengan ijazah, dipadukan. Yaitu biasanya ini untuk kitab-kitab yang tebal. Walaupun kitab-kitab tipis juga bisa jadi kalau waktunya syekhnya tidak memungkinkan atau sedikit sekali. Tapi asalnya biasanya ini untuk kitab-kitab tebal.
Nah, di mana tidak mungkin membaca kitab ini dari awal sampai akhir kepada guru karena banyak beberapa faktor kesehatan atau waktu dan semacamnya, atau kita sendiri misalnya tidak bisa lama-lama di negerinya orang karena butuh makan biaya sehingga tidak bisa tinggal lama, sehingga tidak bisa menyelesaikan satu kitab dibaca semuanya. Maka caranya adalah kita baca sebagian dari guru, atau baik sifatnya sama atau art kita yang membaca langsung, atau teman kita yang membaca, atau guru yang membaca kepada kita. Intinya harus ada intinya adalah ada sama di situ. Imma samanya bersifat masmuat, sifatnya sama, atau sifatnya ardan. Kemudian sisanya si guru mengatakan ya ajaztuka ya lihadzal kitab. Saya ijazahkan kepadamu kitab ini. Jadi saya sudah punya masmuat untuk guru saya ini, untuk kitab ini, tapi cuma dengar sedikit doang, sedikit. Ya, sedikit saya dengar, kemudian sisanya ijazah. Maka nanti ketika saya meriwayatkan buku ini kepada murid saya katakan misalnya haddasana Syekh fulan, itu kalau dia menceritakan, atau saya mengatakan qara'tu atau akhbarona Syekh fulan, ya. Nah, misalnya bi muqaddimati hadzal kitab, dengan muqaddimah kitab ini, wal baqi ijazatan, sementara sisanya itu ijazah. Ya, sisanya adalah ijazah. Itu bentuk memadukan antara sama masmu' dengan ijazah. Baik sama masmu'nya berupa sama ataupun ard, yang penting harus ada salah satu yang membaca, kemudian sisanya dikatakan ijazatan. Ya. Jadi sampai sini ya. Atau ini juga berlaku kadang untuk kitab-kitab yang tebal ataupun kitab-kitab yang tipis, kemudian ada yang faut. Ada yang dia luput darinya dan guru tidak mau mengulangi. Enggak, saya suruh kamu pergi ke kamar mandi misalnya. Ya, saya tidak mau ulangi. Akhirnya dia jadi faut. Ya, luput. Ya, maka dia ketika menceritakan atau memberikan riwayat ini atau kitab ini kepada muridnya, dia mengatakan misalnya akhbarona atau qara'tu atau haddatsana Syekh fulan, ya, li aksarihi wal baqi ijazatan. Menceritakan kepada Syekh fulan dengan buku ini li aksari, mayoritas isinya, wal baqi ijazatan, sisanya yang sedikit itu saya riwayatkan dengan ijazah. Atau dikatakan misalnya sami'tu hadzal kitab an Syekh fulan bi fautin yasir, dengan faut yang sedikit, atau bi fautin mutawassit, atau bi fautin kabir, ya, dengan faut yang banyak, atau misalnya kalau ada beberapa faut tapi dia tidak tahu dia luputnya di mana, kenapa dia tidak pegang kitab ketika mendengar dari gurunya, pokoknya saya dengar, kemudian tiba-tiba ada yang saya tidak dengar. Jadi saya yakin ada yang tidak dengar beberapa tempat, cuman saya tidak tahu kalimat yang mana, karena saya tidak bawa buku ketika mengikuti majelis tersebut. Maka dia mengatakan haddatsana Syekh fulan, ya, hadzal kitab, ya, bi afwatin yasirah fi mawadhi misalnya, atau bi afwatin ghairu mundabit, dengan beberapa faut yang tidak tercatat, yakni tidak ditentukan, tapi afwatnya ini yasirah, beberapa tempat tapi sedikit. Baik, ini memadukan antara sama dengan apa? Dengan al-ijazah, dan ini juga hukumnya syah. Hukumnya adalah syah, tidak ada masalah. Ya, yakni sama dengan ijazah digabung, jadi ada kitab kita riwayatkan secara sama sebagiannya, walaupun sebagian kecil, sisanya pakai ijazah, itu lebih mending dibandingkan murni ijazah tidak ada sama sekali. Jelas ya? Masih mending ada sama walaupun sedikit, ya, sisanya ijazah, yakni mungkin cuma 5% sama, 95% ijazah, itu masih mending, masih lebih baik dibandingkan yang murni ijazah tidak ada sama sekali. Baik? Ya. Maka usahakan semaksimal mungkin membacakan kitab tersebut dari guru atau mendengarkan kitab itu dari guru tanpa ada faut sama sekali. Wa illa, ya, kalau hal tersebut ditakdirkan terjadi, maka dia riwayatkan, gabungkan antara sama dengan ijazah tadi. Nah, dan ini juga salah satu manfaat ijazah adalah untuk menutupi al-afwat itu, hal-hal yang dia luput darinya. Karena kalau dia misalnya meriwayatkan kitab arba'in misalnya dari gurunya, dan dia cuma mendengar 40, 2 hadisnya dia tidak dengar, dan gurunya tidak memberikan ijazah, maka dia hanya syah meriwayatkan 40 hadis ini saja. Duanya tidak boleh dia berikan kepada muridnya. Ya, dia hanya boleh memberikan yang 40 hadis. Yang duanya nggak boleh. Kenapa? Dia tidak dengar dari gurunya dan juga tidak ada ijazah. Maka dia tidak boleh bagi dia memberikan 2 hadis yang ini. Taib. Nah, karena bolehnya menggabungkan antara al-ard atau as-sama dengan al-ijazah, muncullah jenis karya tulis baru di kalangan mutaakhirin. Ini bagi orang-orang yang seperti ini, bagi mereka-mereka yang
kadang waktunya terbatas, ya, tapi ingin punya riwayat untuk banyak kitab, tapi waktunya terbatas. Ya, muncullah kitab seperti kitab Al-Awail As-Sumbuliyah, karya Muhammad Said As-Sumbul, karya Muhammad Said Sumbul. Ya, kemudian Al-Arba'in Al-Ajluniyah, karya Imam Al-Ajluni rahimahullahu taala. Ya, apa namanya, Al-Awail As-Sumbuliyah, sebagaimana namanya Al-Awail, yakni di dalamnya dia menyebutkan apa namanya puluhan kitab, ya, tapi cuman hadis pertamanya, Sahih Bukhari hadis pertama, Muslim hadis pertama, terus sampai apa namanya 40-an hadis. Ya, 40-an hadis, hadis pertamanya tok semuanya. Atau misalnya tadi Al-Arba'in Al-Ajluniyah, cuman 40 kitab, tapi semua hadis pertama dari buku itu. Maka dibacalah dari seorang guru. Kitab ini Awail Sumbuliyah dibaca, atau apa namanya Al-Arba'in Al-Ajluniyah dibaca kepada seorang guru, ya, atau Al-Awail Al-Hasan misalnya. Taib. Ini ada beberapa kitab-kitab seperti ini. Ya. Maka dia baca dari guru, kemudian gurunya mengatakan ajaztuka li jami hadzal kitab, atau ajaztuka lima fi hadzal kitab. Saya ijazahkan kepadamu semua isinya buku ini. Maka saya dalam satu kali duduk saya sudah punya ijazah, atau saya sudah punya riwayat terhadap 40 kitab hadis. Bukhari, Muslim, kutubus tis'ah, dan 30 apa namanya puluhan kitab-kitab lainnya. Saya sudah punya riwayat untuk kitab tersebut. Namun ketika saya menceritakan kepada murid saya nanti, saya mengatakan misalnya Musnad Imam Ahmad, saya punya riwayat, saya katakan apa? Haddatsana Syekh fulan, atau qara'tu ala Syekh fulan bi awwali hadisin minhu, yani minal musnad, wal baqi ijazatan. Menceritakan kepada Syekh fulan, ya, menceritakan kepada Syekh fulan dengan hadis pertama dalam Musnad Ahmad, sisanya ijazah. Maka ini syah. Ya, ini apa? Syah. Karena sudah kita sebutkan bahwa urgensi sanad di kalangan mutaakhirin adalah untuk apa namanya tetap melestarikan khususnya umat ini, dan untuk menjaga keberkahan. Ya, keberkahan suatu ilmu dengan apa? Al-isnad. Ya, salah satunya. Maka hendaknya ketika dia sudah punya sama, ya, untuk satu kitab walaupun sedikit, maka sisanya dia bisa riwayatkan secara ijazatan. Nah, dan ini juga di kalangan mutaakhirin ada yang menulis kitab seperti ini, seperti kitab apa namanya Al-Masanid Al-Mi'ah, karya Syekhuna Abdullah bin Shalih Al-Ubaid hafizahullah. Beliau mengumpulkan 100 kitab yang disebutkan hanya hadis-hadis pertamanya semua. Ya, ada juga awakhir al-kutub, misalnya Kutubus Sunnah. Jadi semua kitab-kitab tapi hadis terakhirnya tok yang disebutkan. Jadi nanti cara meriwayatkannya haddatsana Syekh fulan bi akhiri hadisin minhu. Hadis terakhir darinya, yakni misalnya dari Ibnu Majah, wal baqi ijazatan. Nah, ada juga yang membuat muqaddimat, kumpulan muqaddimat. Jadi kadang hanya dibaca muqaddimahnya doang, sisanya ijazah. Misalnya seorang mau meriwayatkan apa namanya 6 kitab Muqaddimah Al-Jazariyah masalan, atau misalnya Al-Khulasah fi Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik, namanya Al-Khulasah fil Alfiyah. Nah, terlalu panjang misalnya, karena terlalu panjangnya kitabnya dan waktunya Syekh yang sebentar, dia cuma baca muqaddimahnya doang. Baca beberapa bait awal Muqaddimah Jazariyah, baca beberapa bait awal muqaddimahnya apa namanya Alfiyah. Setelah itu dia katakan qara'tu ala Syekh fulan, ya, bi muqaddimatihi, yani Alfiyah maksudnya, bi muqaddimatihi wal baqi ijazatan. Ya, dan demikian seterusnya. Jadi ada juga metode seperti ini, metode tahammul seperti ini yang memadukan antara as-sama dengan al-ijazah. As-sama dengan al-ijazah. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. 6. Naktafi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.